Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Pada video kali ini aku mau sharing apa aja sih yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman yang telah menyelesaikan pendaftaran SNMPTN, khususnya pada SNMPTN tahun 2022. Lah, emang ada yang harus dilakukan? Ada dong, dan itu merupakan salah satu hal yang biasanya tuh banyak dilupain ya sama teman-teman yang daftar SNMPTN. Mungkin nggak tahu kali ya. Nah, maka dari itu aku mau ngasih tahu nih di video ini. Langsung aja yang pertama yaitu cetak bukti pendaftaran SNMPTN. Setelah kalian daftar SNMPTN dan menyimpan permanen, kalian tuh dapat kertas itu yang berisikan bukti pendaftaran SNMPTN. Nah, di situ ada nomor pendaftarannya. Nantinya nomor itu tuh bakal digunain buat buka pengumuman SNMPTN, dan juga nanti seandainya kalian keterima, surat itu tuh dikumpulin buat pemberkasan dan juga bukti kepada pihak kampus. Makanya jangan sampai hilang ya. Kalau udah di-download, dicetak. Jangan kayak aku, waktu itu tuh aku lupa gitu nggak nyetak. Nah, aku cuma nyatet aja, jadi waktu buka pengumuman SNMPTN cuma masukin nomor aja tanpa mencetak kartu bukti pendaftaran itu. Untung aja nggak keterima, kalau misalnya keterima kan jadi repot ya. Yang kedua, kalian harus belajar dan mempersiapkan UTBK SBMPTN. Meskipun telah menjadi siswa eligible dan mengikuti SNMPTN, kalian juga harus mempersiapkan UTBK SBMPTN. Kenapa gitu? Karena dengan menjadi siswa eligible itu bukan berarti jaminan kalian lolos di SNMPTN. Bisa jadi nanti waktu pengumuman itu ada yang nggak lolos. Nah, semoga aja maksudnya jangan sampai ya. Tapi kan nggak mungkin ya semua siswa yang daftar SNMPTN itu lolos semua. Karena kan per PTN juga ada kuota-kuotanya. Nah, kita sebagai peserta itu harus prepare gitu. Barangkali nanti ada yang nggak lolos. Nanti yang nggak lolos itu bisa langsung mendaftar UTBK SBMPTN tanpa perlu membuat akun lagi. Tinggal klik menu SBMPTN dan juga mengisi beberapa data. Nah, di situ juga memilih pusat UTBK ya. Oh ya, aku pernah bahas mengenai cara memilih pusat UTBK di videoku yang ini. Mungkin teman-teman juga bisa nonton dulu itu ya. Nah, seperti tadi yang udah aku sampaikan bahwasanya setelah mendaftar SNMPTN, kalian sebaiknya itu gercep belajar buat UTBK SBMPTN. Sesuai dengan prodinya ya, misalnya kalau kalian tuh mau milih prodi sosum ya belajarnya TPA sosum dulu baru ke TPS-nya. Begitu juga buat yang milih prodi saintek, belajar TPA sainteknya dulu baru ke TPS-nya. Dan yang campuran juga begitu. Jadi menurut aku ya, belajarnya itu belajar TPA-nya dulu, karena materi-materi yang ada di TPA itu membutuhkan pemahaman yang lebih dalam gitu daripada yang TPS. Nah, itu saran aku buat teman-teman yang mau belajar itu belajar TPA-nya dulu baru ke TPS. Mungkin ada yang bertanya-tanya, fungsinya pendaftar SNMPTN belajar UTBK itu supaya apa sih? Fungsinya itu sebenarnya buat nanti waktu pengumuman misalkan dapat yang nggak lolos atau nggak diterima, itu supaya nggak gemeradak gitu, gimana ini udah mau UTBK tapi malah belum belajar apa-apa gitu kan, gemeradak ya rasanya, kayak waduh pusing banget. Nah, oleh karena itu aku nyaranin dari sekarang ya, khususnya buat yang daftar SNMPTN, kalian mulai nyicil-nyicil dari sekarang. Sebenarnya sebaiknya nyicilnya tuh udah dari lama ya, dari awal-awal masuk kelas 12. Soalnya kan materi UTBK kan memang banyak ya dari kelas 10 gitu. Tapi buat yang mungkin belum mulai sama sekali, karena mungkin merasa udah masuk siswa eligible gitu ya, ya jangan berharap eligible, karena eligible tuh belum tentu kalian keterima gitu. Nah, oleh karena itu buat yang mungkin belum mulai nyicil, bisa dimulai nyicil dari sekarang. Takutnya kalau misalkan kalian tuh mulai belajar setelah mengetahui tidak lolos, itu kan waktunya singkat ya, lebih singkat. Jadi kayak perasaannya tuh nanti kacau, terus kayak takutnya materi yang dipelajari jadi nggak masuk. Nah, oleh karena itu belajarnya nyicil dari sekarang. Oh ya, buat yang mungkin punya niatan les tapi udah ikut jadi siswa eligible, tetap ikut les aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan lolos diterima di SNMPTN tuh hitung-hitung sambil mengulas materi SMA kan ya. Dan juga materi SMA tuh ternyata ada beberapa kok yang masuk ke mata kuliah umum yang ada di perguruan tinggi. Jadi tuh nggak sia-sia belajarnya. Dan kalaupun nanti kemungkinan nggak lolos kan jadi lebih paham ya, karena kan udah les gitu. Tapi kalau misalkan yang nggak les juga nggak apa-apa, karena belajar itu menurut aku emang dari diri sendiri aja. Kalau misalkan diri sendiri udah niat dan mau melakukan yang kayak maksimal, itu ya bisa lolos gitu walaupun nggak les. Tapi kalau misalkan les kayak main-main, itu juga nanti ujung-ujungnya kayak nggak maksimal gitu di ngerjain soalnya. Jadi semua itu berawal dari diri sendiri.
Jadi tergantung diri sendiri niat apa enggak. Yang ketiga, sebaiknya pendaftar SNMPTN juga mencari seleksi penerimaan mahasiswa baru selain SNMPTN. Lagi ini juga buat jaga-jaga ya apabila nanti waktu pengumuman itu nggak lolos. Nah, di video ini aku juga bahas mengenai seleksi selain SNMPTN yang pastinya bisa diikuti teman-teman ya. Nanti kayak ngumpulin seleksi-seleksi gitu selain SNMPTN. Syukur bagi nanti ada yang mendaftar terus keterima gitu kan. Jadi ayem ya kalau misalnya udah ada satu yang keterima. Tapi juga jangan lupa kalau nyari jurusan itu ya sesuai dengan bakat dan minat. Misalnya seleksi mandiri PTN yang menggunakan nilai rapot itu selain SNMPTN juga nanti biasanya bukanya itu di awal-awal. Misalnya kayak USMI gitu, USMI IPB kan tuh pakai nilai rapot ya. Atau mungkin seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes atau Politeknik negeri lainnya. Oh ya, biasanya tuh nanti di awal-awal ya di bulan-bulan seperti ini juga bakal buka beasiswa Aperti BUMN gitu. Nanti insya Allah kalau misalkan udah ada beritanya nanti aku share juga ya. Kesimpulannya yang harus dilakukan oleh siswa eligible setelah melakukan pendaftaran SNMPTN tahun 2022 yakni yang pertama, unduh dan cetak bukti kartu peserta SNMPTN. Yang kedua, belajar UTBK, dan juga yang ketiga, list dan juga cari seleksi penerimaan mahasiswa baru selain SNMPTN. Oke, semangat, jangan lupa berdoa dan juga jaga kesehatan ya. Semoga bermanfaat, banyak kekurangan dan kesalahan mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.